Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku benar-benar, aku, aku kehabisan kata-kata. Karena aku tidak percaya ini nyata. Ini mungkin salah satu hal paling gila yang pernah aku lihat. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja aku baca. Pemerintah baru saja menerbitkan panduan praktis untuk migran ilegal tentang cara agar tidak menjadi pemerkosa. Apa? Agar tidak menjadi pedofil. Pedofil. Bagaimana agar tidak memukul wanita? Kenapa? Kenapa kamu butuh itu? Kenapa kamu butuh panduan untuk ini? Dan kenapa kamu membawa orang ke sebuah negara yang butuh panduan untuk hal seperti ini? Ya Tuhan, tolong kami. Dan bagaimana agar tidak meninggalkan bayi sendirian? Lagi-lagi membuatnya sulit dipercaya. Tapi itulah yang baru saja mereka lakukan. Ibu ilegal. Lihat ini. Sungguh, lihat ini. Di Britania Raya, kedua orang harus mengatakan ya untuk berhubungan seks. Ini disebut persetujuan. Ya ampun, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku benar-benar tidak percaya kalau ini benar-benar nyata. Oke, lihat ini. Di Britania Raya, kedua orang harus mengatakan ya untuk berhubungan seks. Ini disebut persetujuan. Jika kamu berhubungan seks dengan seseorang yang tidak menginginkannya, itu tetap dianggap pemerkosaan, meskipun kamu sudah menikah dengan orang tersebut atau sedang menjalin hubungan dengannya. Maksudku, astaga, apa-apaan ini? Memahami perilaku dan hal-hal yang diharapkan di Inggris. Kekerasan terhadap anak adalah kejahatan serius di Inggris. Kekerasan terhadap anak melanggar hukum. Kamu tidak boleh menyakiti anak secara fisik, berteriak atau mengancam anak, melakukan hubungan seks atau kontak seksual dengan anak di bawah usia 16 tahun, meninggalkan anak sendirian tanpa orang dewasa, menolak memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, atau perawatan kepada anak, memotong atau melukai alat kelamin anak perempuan, yang juga dikenal sebagai mutilasi genital perempuan. Jika Anda melanggar aturan ini, Anda bisa ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Hal ini dapat mempengaruhi permohonan suaka Anda. Tolong, demi Tuhan, tolong beritahu saya. Sungguh, seseorang tolong beritahu saya bagaimana ini bukan. Selain itu, ini tidak lucu. Tidak ada yang lucu tentang ini. Tapi kenyataannya, Anda benar-benar membutuhkan panduan tentang seks. Bahwa Anda tidak boleh melakukan mutilasi genital perempuan pada anak-anak. Dan jika Anda berhubungan seks dengan seseorang yang tidak mau, itu adalah masalah. Dan ada cukup banyak orang di luar sana yang tidak memahaminya, yang datang ke negara Anda. Mungkin, Anda tidak membutuhkan panduan. Anda perlu memutuskan dengan lebih baik tentang siapa saja yang masuk. Saya benar-benar tidak percaya ini nyata. Saya hanya, saya benar-benar tidak bisa. Saya benar-benar tidak percaya bahwa hal ini benar-benar nyata. Imigran sedang diajari apa arti persetujuan. Diajari bahwa seorang wanita harus mengatakan ya sebelum kamu bisa berhubungan seks dengannya. Harus dijelaskan kepada mereka bahwa pria dan wanita itu setara. Ada kartun yang membantu di sini untuk membantu mereka memahami bahwa memukul wanita itu ilegal. Kekerasan dalam rumah tangga itu ilegal. Jangan pilih orang-orang yang berpikir kekerasan dalam rumah tangga itu boleh. Jangan pilih orang-orang yang berpikir memperkosa siapapun itu boleh. Jangan pilih orang-orang yang berpikir bahwa pria yang menggunakan identitas perempuan akan menyebabkan mutilasi alat kelamin pada anak-anak kecil itu boleh. Atau menyiksa anak-anak itu boleh. Atau berhubungan seks dengan anak-anak, jangan pilih mereka. Jangan pilih mereka. Jangan biarkan mereka. Jangan beri mereka petunjuk. Jangan jelaskan kepada mereka. Jangan coba-coba mendidik mereka. Jangan izinkan mereka masuk ke negara Anda. Mereka juga diberitahu bahwa melecehkan orang itu ilegal dan mereka punya penjelasan lengkap di sini tentang apa itu kekerasan terhadap anak, termasuk setiap kontak seksual dengan anak di bawah usia 16 tahun adalah kejahatan serius. Dan penjelasannya terus berlanjut. Ada beberapa aturan penting untuk orang tua yang memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh meninggalkan bayi sendirian. Sekarang, ada propaganda tanpa henti dari pemerintah bahwa sebenarnya para pria ini, 200.000 orang, telah datang ke pantai kita secara ilegal selama 8 tahun terakhir dari negara-negara seperti Afghanistan, tidak menimbulkan ancaman berarti bagi perempuan dan anak perempuan Inggris. Kita tahu bahwa itu tidak benar. Dan ketika Nigel Farage dan yang lainnya, maksud saya, Apa cara yang lebih besar untuk mengakui bahwa itu benar selain dengan mengatakan, kita perlu memberitahu mereka untuk tidak menyakiti anak perempuan kita karena mereka tidak bisa memahaminya sendiri. Halo? tokoh-tokoh reformis telah menunjukkan ancaman yang mereka timbulkan terhadap perempuan dan anak perempuan Inggris. Mereka dicemooh dan diteriaki oleh kalangan politik. Nah, aib ini menunjukkan dengan jelas apa yang sebenarnya diketahui pemerintah. Mereka tahu bahwa mereka adalah ancaman dan mereka tinggal di hotel-hotel yang dibiayai oleh pajak rakyat. Anda yang membayar biaya hidup mereka di rumah-rumah sewa bersama, di hotel-hotel. Mereka disebar ke seluruh negeri
dan mereka ada di daerah Anda. Anda benar-benar membayar uang pajak kepada orang-orang untuk tinggal di daerah Anda, yang bahkan tidak mengerti bahwa mereka seharusnya tidak berhubungan seks dengan anak di bawah umur. Maksud saya, ini benar-benar absurd. Ini absurd. Dan kalau Anda mau bilang kepada saya, ayolah Mira, tidak separah itu. Coba tonton ini. Kamu akan datang ke Inggris ya? Aku butuh itu. Hampir. Aku butuh itu. Aku harus. Kamu harus membawamu ke dalam. Iya. Britania Raya. Iya, cuma tertarik buat nyewe sama aku. Apa kamu akan datang dan memperkaya negara kami? Dari yang kudengar begitu. Kamu mau datang ke Inggris ya? Aku hanya tertarik pada Kak. Maksudku, aku yakin ketika kamu memberikan ini pada pria itu, dia pasti akan bilang, tentu saja ya. Tentu saja, aku ingin mereka setuju. Itu sangat masuk akal. Duh, kenapa kamu gak bilang ini ke aku sebelumnya? Aku gak bisa menghadapinya. Aku benar-benar gak bisa menghadapinya. Selamat malam. Kementerian Dalam Negeri sepertinya baru saja mengakui bahwa mereka sedang mendatangkan pemerkosa dan pedofil. Mereka memberikan para migran ilegal sebuah buku panduan tentang cara untuk tidak memperkosa perempuan dan anak-anak. Para pencari suaka telah diberitahu bahwa berhubungan seks dengan anak-anak itu salah. Buku panduan itu mengatakan bahwa hukum dan kebiasaan di sini mungkin berbeda dengan negara asal Anda. Buku itu menyebutkan bahwa berhubungan seks dengan seseorang di bawah usia 16 tahun adalah kejahatan serius di Britania Raya. Bahkan jika mereka setuju, itu tetap ilegal. Anda bisa dipenjara, kehilangan dukungan, dan tempat tinggal. Dan hal itu akan memengaruhi permohonan suaka Anda. Perhatikan di sana, tidak disebutkan bahwa Anda pasti akan dideportasi jika memperkosa anak. Atau bahwa permohonan suaka Anda pasti akan ditolak. Sekali lagi, pemerintah sekarang mengakui fakta bahwa orang-orang ini datang dan secara budaya tidak menganggap menyakiti gadis-gadis muda kita sebagai masalah, bukan? Coba tonton video ini sebentar. Okay, where going? Nih. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak. Serius, tidak. Kamu mau kemana? Aku pergi. Ini sudah biasa. Gadis ini benar-benar bodoh. Sangat bodoh. Bahkan hanya karena sempat berpikir sejenak. Aku yakin dia sedang mabuk. Terima kasih sudah berpikir sejenak. Inilah kebiasaan barunya. Ini adalah hal yang kini dianggap normal. Dan sekarang pemerintah pun mengakuinya. Bukan hanya bahwa ini sudah dianggap normal, tapi juga, ya, kami tahu bahwa orang-orang ini ada di sekitar anak perempuanmu yang seharusnya bisa berjalan dengan aman di jalanan, tapi tidak bisa. Gadis-gadis muda yang luar biasa ini sekarang terekspos pada orang-orang seperti itu. Dan kita harus mencoba mendidik orang-orang ini dengan selebaran. Selebaran yang mengatakan, di Inggris, kedua belah pihak harus sama-sama mengatakan ya untuk berhubungan seks. Itu disebut persetujuan. Dan jangan menyakiti anak-anak kecil. Itu buruk, meskipun itu boleh saja di negaramu. Tapi jangan khawatir. Jika kamu lupa aturan-aturan ini, kamu tidak akan dideportasi. Kami tidak cukup peduli pada anak perempuan kami untuk mendeportasimu. Kami hanya akan berkata padamu, nakal sekali. Tapi kamu mau menginap di hotel mana hari ini? Dan imigran ilegal benar-benar harus diberitahu apa itu pemerkosaan. Begini, di Inggris, kedua orang harus sama-sama mengatakan ya untuk berhubungan seks. Ini disebut persetujuan. Ini tetap ilegal meskipun kamu menikah dengan mereka. Atau jika sebelumnya mereka sudah setuju, tapi sekarang mereka bilang tidak. Ini akan memengaruhi klaim suaka kamu. Sekali lagi, hanya memengaruhi klaim suaka kamu. Kamu tidak pasti akan dideportasi. Kami hanya akan sangat tidak menyetujuinya, begitu kan? Pada salah satu halaman berjudul Kesetaraan Gender, para pencari suaka diberitahu bahwa perempuan dapat bekerja, belajar, dan bepergian dengan bebas tanpa perlu izin dari laki-laki di Inggris. Halaman lain tentang kekerasan dalam rumah tangga memperingatkan bahwa kamu bisa ditangkap atau masuk penjara jika melakukan serangan fisik atau emosional terhadap pasanganmu. Mereka bahkan harus diberitahu untuk tidak pernah mencoba berhubungan seks dengan seseorang yang sedang tidur, mabuk, atau jelas-jelas tidak mampu memberikan persetujuan. Dan dengan ini, mereka bahkan diberitahu karena tampaknya memang perlu bahwa mereka tidak boleh melakukan mutilasi pada alat kelamin perempuan. Orang-orang seperti inilah yang diketahui oleh Kementerian Dalam Negeri akan datang ke Inggris. Dan kamu tahu, mereka bahkan diperingatkan bahwa mereka tidak diizinkan mengambil gambar bermuatan seksual seseorang tanpa persetujuan atau membagikan gambar bermuatan seksual tersebut tanpa persetujuan. Lihat, begitulah kenyataannya. Ini adalah buktinya. Tepat di dokumen ini, di sini. Ini adalah bukti. Ini adalah pembenaran total untuk kalian semua. Beberapa orang yang datang menyeberangi Selat Inggris dengan perahu atau di bagian belakang truk benar-benar merupakan bahaya nyata, jelas, dan langsung bagi perempuan dan anak-anak. Dan jika mereka bukan ancaman, mengapa Kementerian Dalam Negeri merasa perlu memberitahu mereka bahwa berhubungan seks dengan anak-anak itu salah dan kamu tidak boleh memukuli perempuan? Meskipun semua ini, Andy Burnham masih ingin menempatkan mereka semua di desa-desa pedesaan Inggris atau di HMO di seluruh negeri. Dan Partai Liberal Demokrat Ed Davey ingin bergabung dengan skema migrasi Uni Eropa yang mungkin akan membuat kita menerima lebih banyak pencari suaka dari Eropa. Aku benar-benar tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Pemerintah mengakui bahwa mereka perlu mengajarkan aturan-aturan ini kepada orang-orang. Lalu di saat yang sama berkata, ayo saja, biarkan orang-orang ini masuk karena tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu tahu ya, tentu saja kami peduli pada gadis-gadis muda kita. Tentu saja, kami mengerti apa artinya melindungi peradaban kita. Tapi ayo saja bawa masuk pria-pria yang senang, entahlah, tidur dengan gadis-gadis yang mabuk, karena itu dianggap tidak apa-apa. Maksudku, benar-benar seperti itu.
Aku agak merasa mual. Kan? Ya, kurasa itu saja. Itu sudah merangkum semuanya. Aku merasa mual. Terima kasih atas perhatianmu kepada Bu Mata.